Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seger ya? Oke, boleh berdiri semuanya? Oke, madhab sana semuanya ya. Madhab semuanya. Udah tahu apa harus dilakukan? Udah, pijat teman depannya ya. Sing ikhlas ya. Pijit teman di depannya. Yang keras dikit. Yang keras, yang ikhlas. Oke, turun satu jengkal di bawah, ayo. Ayo terus, yang ikhlas ya. Udah belajar ilmu ikhlas tadi sama Ustadz Erik ya. Oke, agak kenceng dikit. Oke, dipukul pelan-pelan gini loh, tuk 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 ya. Nah, oke. Balik kanan. Namanya pembalasan biasanya lebih dahsyat ya. Oke. Silakan, yang keras, yang ikhlas. Turun satu jengkal. Yang kenceng bisa. Oke, dipukul pelan-pelan, pukul pelan-pelan. Ya. Oke, sekarang dipijit kepalanya pelan-pelan. Kepala. Nah. Pelan-pelan, yang enak. Aduh. Ini kepala kok nggak simetris gitu ya. Itu pecinya, bukan kepala ya. Oke, hadap ke depan. Ya, silakan duduk. Lumayan dah? Ya, pembicaranya yang pegel ya, nggak ada yang mijit. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan satu kali, boleh ya? Oke, pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangan dua kali. Siang. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangan tiga kali. Belum. Oke, sore. Kalau saya bilang selamat malam, gak usah tepuk tangan. Ya? Paham? Gampang dipahami? Bisa? Yakin? Oke. Tes boleh? Oke. Pagi? Malam? Nah. Paham. Gampang dipahami. Aduh. Berarti belum fokus nih. Pagi? Sore? Malam? Nah, makin sedikit. Bagus ya. Alhamdulillah tadi narasumbernya keren-keren semua. Saya dengerin dari bawah semuanya sampai ketawa-ketawa juga gitu ya. Awalnya terharu, tak tahu ketawa dengerin Mas Tiawan gitu ya. Keren nggak materinya? Keren nggak? Nah, keren semua. Berarti nggak perlu lagi ya yang sekarang ya. Kita pulang aja ya. Oke, alhamdulillah. Ini tampangnya muda-muda semua saya lihat ini ya. Muda-muda, soleh-soleh ya. Banyak tamatan pesantren saya lihat ini ya. Pesantren kilat ya. Petir ya, halilintar ya, macam-macam semuanya. Jadi memang kita mesti berniat dan berikhtiar untuk kaya. Betul nggak? Kalau bisa muda ngapain tua? Bener nggak? Bapak ibu ya, mas-mas, mbak-mbak, percaya sama saya. Kalau namanya umroh, berhaji itu lebih enak kalau muda. Dari mana saya tahu? Ya, karena saya belum pernah tua. Ya. Itu ya. Jadi yang saya tahu yang mudanya ini ya. Nah, jadi memang karena ibadah umroh, haji itu memang fisik beneran. Oke? Ya, banyak orang tua yang bisa, tapi kalau kita lebih muda ya tentu lebih baik. Ya. Jadi karena itulah memang kita dianjurkan memang kuat dan kaya. Wah, Mas Ipo, kalau semuanya kaya, ntar siapa yang miskin? Tenang aja, nggak usah dipikirin, pasti ada. Bener nggak? Ya miskin pasti ada, bener nggak? Iya. Kan Allah Maha Adil Mas Ipo. Ini sunatullah, ada yang kaya, ada yang miskin. Bener nggak? Bener. Yang penting yang miskinnya bukan kita. Itu? Pasti ada yang miskin. Kayak orang masuk neraka, ada nggak? Pasti ada. Yang penting apa? Bukan kita. Bukan keluarga kita. Bukan bangsa Indonesia. Bener nggak? Biar aja orang lain yang ngisi. Dan gak usah khawatir. Nanti kalau kita semuanya soleh, masuk surga semua, nanti nerakanya kosong. Gak perlu khawatir. Pasti ada yang ngisi. Betul?
kemiskinan juga sama. Ya, jadi nggak usah lagi nanti kalau semuanya kaya, siapa yang kerja, siapa yang ini itu semuanya tetap ada ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Dan kalau kita percaya pada takdirnya Allah gitu ya, coba buka nanti ya surah tentang waris. Tentang apa? Waris ya. Nanti cek sendiri sampai di rumah. Itu Allah bagi ya warisan itu detail luar biasa ya. Untuk saudara, untuk anak, ya, anak laki-laki, anak perempuan, bahkan cucu, untuk ibu, untuk ayah, sampai ke nenek. Artinya apa? Allah itu berasumsi kita meninggal dalam keadaan kaya. Sehingga hartanya dibagi-bagi itu bisa gitu loh. Kalau hartanya cuma odol, panci, periuk, ini kan susah baginya gitu loh. Ya, apa mau dibagi? Atau hartanya cuma 500.000 ya, itu mau bagi susah baginya. Ya. Jadi Allah itu berasumsi kita meninggal dalam keadaan kaya. Sehingga enak dibagi-bagi di mana-mana semuanya. Dan menariknya ya, hukum waris itu dijelaskan pakai Al-Quran. Bisa dipahami pakai Al-Quran. Ya, tidak perlu pakai hadis. Ya, rata-rata semua hukum Allah itu dijelaskan pakai ayat dan hadis. Kalau warisan, ayat saja 90% bisa dipahami. Betul nggak? Kalau sholat itu pakai hadis. Karena berapa rakaat, berapa kali sehari, apa bacaannya, apa gerakannya, nggak ada semua tuh di ayat. Oke? Pakai hadis baru bisa paham. Pernikahan juga sama, berhaji juga sama, berzakat juga sama, berpuasa juga sama. Ya, pantangan-pantangan puasa tidak ada di Al-Quran, tidak ada di ayat, adanya di hadis. Nah, kalau waris tadi itu di Al-Quran 90% bisa terjelaskan. Nah, kalau kita memahami ini saja, kita tahu bahwa ya sebenarnya Allah berkehendak kita untuk kaya. Benar nggak? Lebih awal, lebih baik. Ya, lebih awal, lebih baik. Kita lihat ya. Ini alhamdulillah masjid kita bagus, ya. Tapi kita pergi sekian kilometer dari sini, ketemu dengan mal-mal yang bagus, tempat sholatnya gimana? Ya. Setahu saya, kubahnya masjid itu di atas. Sekarang kubahnya masjid itu udah di bawah tanah. Ya, makin bawah. Paling bau, paling busuk, paling jauh, ya. Dan yang jelek-jeleknya semuanya. Benar nggak? Boleh nggak marah? Nggak boleh marah, dia yang bikin kok, terserah dia. Yang salah ente, kenapa bukan ente yang bikin mallnya? Benar nggak? Haknya dia kok, mallnya dia kok, terserah dia mau ada mau enggak. Mau sempit mau enggak, haknya dia, yang salah kita. Kenapa bukan kita yang bangun mallnya? Betul nggak? Sekolah mereka bagus-bagus, ya, standar nasional, standar internasional, ya. Kitanya nggak bagus. Akhirnya apa? Orang-orang banyak masuk ke sana. Orang bagus masuk ke sana. Orang kaya masuk ke sana. Orang bagus ketemu sekolah bagus. Hasilnya bagus nggak? Makin bagus. Boleh marah? Nggak boleh marah. Jadi dalam istilah saya, segala hal yang membuat kita tidak puas, ya, segala hal yang membuat kita tidak puas, jadikan itu ranah untuk berjuang. Ya, nggak usah marah-marah. Percuma. Saya paling capek tuh dengan orang yang mengatakan ya, wah ini konspirasi, ya, apalagi konspirasi Wahyudi katanya macam-macam semuanya. Sering dengar kayak gituan? Sering banget. Itu omong kosong menurut saya. Kenapa? Bukan soal konspirasinya iya atau tidak. Saya bilangnya simpel aja, adalah haknya mereka untuk ngadain konspirasi, benar nggak? Kita nggak bisa larang, haknya dia kok, benar nggak? Yang salahnya kita, kenapa kita begitu lemah sehingga termakan sama konspirasinya mereka? Benar nggak? Jadi salahnya di kita. Dan coba kalau kita pikir lebih lanjut, mana yang lebih hebat, mana yang lebih kuat? Apa-apa yang mereka konspirasikan atau apa-apa yang Allah dan Rasul wariskan untuk kita? Pasti lebih kuat apa-apa yang diwariskan Allah dan Rasul untuk kita ketimbang konspirasinya mereka. Itu satu alasan. Alasan kedua, ya, kita ini sudah ditakdirkan menjadi umat yang terbaik. Benar nggak? Ayatnya ada. Ya. Jadi sudah takdirnya, kita nggak mau pun udah takdirnya, ya. Jadi umat yang terbaik, oke? Alasan yang ketiga, mereka punya rencana, oke? Allah punya rencana dan Allah sebaik-baiknya penyusun rencana. Artinya apa? Mereka punya rencana, tapi Allah punya rencana dan rencana Allah lebih hebat. Sudahlah umat terbaik, oke? Punya rencana yang dari Allah langsung, tapi kok kalah juga? Artinya apa? Yang melaksanakan rencana ini yang ngaco, yang ngawur, benar nggak? Sehingga akhirnya kalah dengan rencana orang lain. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya tuh di kita, bukan di mana-mana, bukan di orang lain. Jadi berhentilah ngomong menyalah-nyalahkan keadaan, ngomong-ngomong konspirasi dan semuanya itu. Ya,
Yang harusnya kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita menjadi lebih kuat semuanya. Lebih kuat apanya? Ilmunya. Apalagi? Imannya. Apalagi? Nafkahnya. Apalagi? Semuanya. Ya, apalagi laki-laki. Ada yang laki-laki di sini? Nah, kalau nanti ragu, nanti ke toilet dulu cek ya. Nah, oh iya benar Pak, laki-laki Pak ya. Nah, kalau laki-laki memang harus kuat semuanya. Ya, ilmunya, karena dia bahkan membimbing istrinya, anaknya. Namanya misalnya pendidikan anak. Pendidikan anak itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Kalau ngomong tanggung jawab, itu tanggung jawab suami, tanggung jawab ayah. Karena apa? Laki-laki itu jadi imamnya. Ibaratnya perusahaan direkturnya, penanggung jawab ya dia. Ya, penanggung jawab ya, tapi yang melakukan gak harus dia. Contoh, anak belajar ngaji, bisa nyuruh istri, ajarin tuh anak ngaji, boleh. Tapi kalau anak gak bisa, tanggung jawab siapa? Laki-laki. Ya, jadi memang laki-laki harus lebih kuat semuanya, fisiknya, ilmunya, imannya, nafkahnya juga. Wanita gak perlu ngurus duit, gak perlu mikir duit. Oke, yang mikir duit siapa? Laki-laki. Yang seharusnya. Ya, jadi laki-laki harus kuat beneran. Wanita belum nikah, ikut penafkahan ayahnya. Sudah nikah, ikut penafkahan suaminya. Bercerai, ikut penafkahan saudara laki-lakinya atau ayahnya atau pamannya. Jadi nggak perlu mikir sama sekali soal duit. Yang penting bisa minta duit, itu aja. Gampang tuh? Gampang banget kan? Oh, jadi wanita tuh paling enak. Masuk surga aja syaratnya juga simple. Syaratnya apa? Sholat, apalagi? Puasa, apalagi? Taat sama suami, selesai. Berhaji gimana? Entar kalau diajak suami, simple tuh. Zakat gimana? Entar kalau dibayar sama suami, itu aja. Ya. Nah, jadi memang laki-laki yang harus kuat semuanya. Tapi jangan menganggap ini sebagai beban. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, Allah mengamanahkan sesuatu, berarti Allah juga pasti memampukan kita. Benar nggak? Ya, jadi tenang aja. Ya, insya Allah pasti bisa. Itu cara pikirnya. Ini orangnya gede-gede semua. Kita di TK Khalifah tuh ya, anak-anak TK tuh, cara pikirnya bisa semua itu. Ya, kita punya yel tuh ya, itu yelnya untuk bisa semuanya. Pengen tahu yelnya? Pengen tahu? Ya, jadi gini dia. Sambil tepuk tangan biasanya ya. Cuma ini nggak boleh tepuk tangan, masjid soalnya. Yelnya gini. Aku anak khalifah ingin jadi pengusaha. Tiap hari sholat duha, berdoa, berusaha. Insya Allah pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Gitu tuh. Itu anak TK itu. Ya, ada yang masih TK di sini? Nggak ada tuh. Ini udah uzur-uzur semua silatnya ya. Nah, enggak lah, masih muda ya. Nah, jadi memang sudah fitrahnya kita untuk ya menjadi kuat dan kaya. Kalau belum, ikhtiarkan, niatkan. Jangan malah jadinya pesimis atau nyalah-nyalahkan keadaan. Membentuk lingkungan, ya ini materi yang kedua, membentuk lingkungan itu juga penting. Nanti boleh dicek ya, 10 teman terdekat kita, ini beneran. Ya, 10 teman terdekat kita, ya. Coba nanti cek ya teman-temannya. Coba tanya sama mereka, Mas gajian sebulan berapa? Mas profit sebulan berapa? Ya, tanya tuh masing-masing tuh 10 teman kita. Cek pendapatan mereka setiap bulannya. Terus kita total. Terus diapain? Total. Setelah total diapain? Cari rata-ratanya. Tahu nggak rata-ratanya berapa? Itulah pendapatan kita. Saya ulang ya, 10 teman terdekat kita, cek pendapatannya masing-masing berapa, oke? Total, oke? Dicari rata-ratanya, dan rata-ratanya adalah pendapatan kita. Coba nanti dicek, biasanya nggak meleset. Artinya apa? Kalau kita pengen rata-rata ini naik, gimana caranya? Nah, oh ya udah Pak, yang miskin kita bunuh aja Pak. Jangan, ya. Ada Nikita Mirzani, ada Nikita Willy. Ini kita bunuh aja Pak, bukan ya, jangan ya. Masukkan variabel yang baru, ya. Masukkan teman yang baru yang income-nya tinggi, sehingga begitu ini masuk rata-rata semuanya ketolong. Yang lain ketolong, kita juga ketolong, ya. Karena kalau kita bergaul dengan pembakar besi, kena bau besi. Bergaul dengan penjual minyak wangi, dapat wangi, dapat dua tuh, dapat wangi dan dapat diskon. Ya, nah biasa dapat diskon juga ya. Dapat nggak? Udah dapat lah, namanya teman sudah ya. Jadi dibentuk dari lingkungannya. Loh tapi teman saya susah semua Pak.
makanya dicari. Ya. Contohnya apa? Ikut seminar, ikut training. Training itu makin mahal makin bagus. Saya dulu tuh ya, ini beneran, zaman saya di Batam dulu, gaji 1, sekian. Saya ikut tuh seminar mahal, yang bayarnya itu setengah dari gaji saya, hampir setengah dari gaji saya. Saya bawa kartu nama yang bagus, saya bawa kartu nama yang banyak. Saya ikut seminar itu. Pertanyaan saya, ada nggak orang miskin di dalamnya? Ya, ini zaman dulu loh, 500.000 mahal banget tuh kayaknya. Ada nggak orang miskin di dalamnya? Ada, saya. Ya, yang lain udah take off semua. Oke? Nah, di situ kita kenalan, tukaran kartu nama. Seperti itu caranya. Jadi dapat teman barunya. Kalau teman kita sudah miskin, tetangga miskin, saudara kira-kira gimana? Ya pasti kurang lebih sama lah. Ada yang miskin di sini? Ah, insya Allah nih udah lewat ya masa-masa miskinnya ya. Amin, alhamdulillah ya. Saya kayak gitu tuh, jadi kayak saya dulu ya, tetangga miskin ya, yo miskin. Saya miskin, yo miskin. Saudara miskin ya, yo miskin. Oke, gimana cara saya berkeluar dari sini? Ya, nah caranya gitu, cari lingkungan baru. Dan tidak bisa pakai cara yang itu aja. Nah makanya begitu ada training yang bagus, mahal, udah saya ikutin. Pas di sana dapat lingkungan baru, satu. Ya, calon partner dapat di situ, calon investor dapat di situ. Ya, kita mau jual jasa kita bisa di situ. Itu yang saya lakukan. Oke, yang pertama. Kedua, andai kata memang tidak ada komunitasnya, kita bentuk komunitasnya. Contoh, kita belum jadi pengusaha, pengen jadi pengusaha, ya kan? Belum ada di kota kita, belum ada di daerah kita, bentuk. Kita pengen jadi investor, walaupun belum jadi investor, bentuk. Kita pengen jago properti misalnya, tapi nggak ada orang yang ahli di sini. Kita yang bentuk, kita yang bikin. Itu yang saya lakukan dulu juga di Batam. Batam kota kecil ya, informasi pasti kalah dengan orang-orang di Jakarta. Cara saya gitu, ya. Yang nggak ada, saya adain. Akhirnya muncul tuh, muncul semuanya. Jadi nggak boleh ya, jangan sampai kita menyalah-nyalahkan ke keadaan. Setuju ya? Nah jadi itu cara kita membentuk lingkungan. Jadi saldo tadi pengaruh itu. Bahkan saya tes juga gitu ya. 10 teman terdekat kita cek amalnya apa, oke? Itu biasanya rata-ratanya itu juga adalah amalnya kita. Jadi kalau kita pengen soleh sekalipun, ya masukin variabel yang baru. Agar semuanya kebantu, agar semuanya keangkat, semuanya ketolong. Ya, boleh tahu berapa orang yang punya usaha di sini? Yang punya usaha? Yang belum sama sekali? Mahasiswa Umar Usman mana? Nah itu pengusaha semua itu ya. Nah 90% yang kuliah di Umar Usman itu jadi pengusaha semuanya. Loh 10% jadi apa? Jadi investor ya. Nah alhamdulillah ya. Kalau nggak percaya tanya sama mereka itu. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah ada yang masuk dari Melbourne, ada yang dari Jepang, ada yang dari Hong Kong juga untuk kuliah di Umar Usman. Dan yang menariknya lagi, sepertiga mahasiswa Umar Usman itu sudah tamat S1 dari kampus yang lain. Ya, dari UI, ITB, IPB, UGM ya, Trisakti, udah tamat S1 di sana, kuliah lagi di sini. Orang biasanya kuliah lagi itu kan naik ya. S1, S2, S3 ini enggak, S1 turun lagi tuh, D1 ya. Nah, itu tuh di Umar Usman itu ya. Nah, jadi dibentuk lingkungannya satu ya. Dan kalau misalnya kalau kita tadi pertama ya, usaha ya. Ini ada dua cara ya. Usaha, investasi ya, yang ketiga adalah sedekah. Jadi kalau kita pelajari mata uang itu bahasa Inggrisnya apa? Mata uang apa? Currency. Currency berasal dari kata current. Current artinya apa? Arus. Artinya apa? Uang itu mesti bergerak terus-menerus. Kalau berhenti nilainya turun. Nah bagaimana cara menggerakkannya? Cuma 3 ini. Ngapain tadi? Bisnis, investasi, sedekah. Apa kerja Nabi? Bisnis. Apa kerjanya Khadijah? Investasi. Betul? Allah ada kasih contoh ke kitanya. Kita lihat 2 orang terkaya di muka bumi. Siapa? Bill Gates. Ngapain dia? Bisnis. Nomor 2 siapa? Warren Buffett. Ngapain dia? Invest. Kita buka lagi cash flow kuadran. Ya, yang kaya adalah kuadran kanan. Ngapain mereka di sana? 2 hal yang melakukan. Bisnis, invest. Gak ada yang lain. Jadi kalau kita mau kaya caranya cuma itu. Bisnis atau invest. Atau apa? Kawin sama orang kaya. Ya, nah, cuman ya agak susah caranya ya. Karena tampang pas-pasan kayak kita gini ya, biasanya orang kaya nggak mau sama kita ya. Kalau ganteng banget biasanya udah jadi artis sinetron, ya kan? Nah, ini kan saya lihat masih medium-medium lah ya, pas-pasan gitu ya. Nah, jadi kalau muka pas-pasan, amal pas-pasan ya, biasanya ya pasangan kita ya kurang lebih kayak gitu juga gitu ya. Nah, jadi
Ini yang cara paling masuk akal, oke? Kalau kawin sama orang kaya kan rumit caranya, ya. Apalagi ini udah kawin semua kan? Udah, ada yang belum di sini? Ada yang belum? Coba angkat tangannya. Coba lurus gini tangannya coba. Gak sampai hati saya, ya. Makanya nikah, ya. Karena nanti doa dari orang tua, doa dari mertua, doa dari istri itu dahsyatnya luar biasa, oke? Nah, sekarang doa dari mertua bisa nggak? Nggak bisa. Doa dari istri bisa nggak? Nggak bisa juga. Makanya Nabi Adam itu nggak kaya. Karena Nabi Adam nggak punya orang tua, nggak punya mertua. Ya kan? Nah, jadi nggak ada yang doain gitu loh. Ya. Nah, kalau lebaran bingung tuh, mudiknya kemana itu ya. Nah, Nabi Adam itu ya. Jadi balik ke kita tadi, bisnis, invest, sedekah. Nah, bisnis ini nggak usah rumit-rumit. Mulai aja dari apa yang kita bisa. Jadi misalnya ya kayak bisnis itu nggak usah rumit-rumit. Impian boleh besar, ya. Mulai dari apa yang kita bisa. Contoh, kita bisa ngajar, mulai dari ngajar, buka kursus. Oh tapi kan perlu ruko Pak, siapa bilang perlu ruko? Oke, bikin apa? Bimbel, privat, langsung ke rumah-rumah. Dapat duit nggak? Dapat duit. Saya dulu itu yang saya lakukan di Batam. Saya bisa bahasa Inggris dikit-dikit, nggak banyak loh, dikit-dikit. TOEFL saya itu dulu ya alhamdulillah lumayan lah ya, 550 gitu. Bagus nggak itu? Tapi itu bertiga sama teman-teman ya. Nah, bertiga di total dapatlah alhamdulillah 550 ya. Itu bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Dulu saya kan rajin tuh belajar bahasa Inggris kan, ikut kursus, ini, itu, macam-macam semuanya gitu ya. Karena saya pikir kalau mau keluar negeri mesti bisa bahasa Inggris. Ternyata enggak, kalau kita mau keluar negeri perlunya cuma dua, paspor sama duit. Ya, nah, enggak harus bahasa Inggris ya. Benar enggak? Bahasa Inggris ngelotok sekalipun enggak ada paspornya, enggak ada visanya ya enggak jadi berangkat gitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya enggak bisa, paspor ada, visa ada, duit ada, insya Allah bisa berangkat. Nah itu, jadi bahasa Inggrisnya dulu saya pas-pasan. Apa yang saya lakukan? Saya buka jasa terjemahan. Datang tuh dokumen-dokumen, minta diterjemahin. Ya minta diterjemahin. Lah saya saring yang gampang. Ya, jadi kalau mahasiswa minta terjemahin saya terima. Kampus minta terjemahin saya terima. Kantor-kantor saya nggak terima. Saya bilang lagi full, saya bilang. Ya, padahal kan nggak bisa. Beneran itu. Karena bahasa kantor itu kan dia biasanya ada bahasa-bahasa hukumnya ya, implikasi hukumnya besar. Saya nggak berani, ya. Dan mesti certified kayak gitu. Saya nggak berani. Ya udah kita cari gampang-gampang aja. Mahasiswa lagi bikin skripsi, perlu abstrak pakai bahasa Inggris, saya terjemahin. Masih bisa tuh? Simple banget, ya. Jadi nggak usah muluk-muluk. Kita pengen buka kafe, ya silahkan. Tapi mulai dari apa yang kita bisa. Bisanya 1 meter kali 2, 1 meter kali 2 dulu. Nggak bisa juga terima catering, oke? Catering doang. Bikin kartu nama, ya, langsung kita sebut diri kita, namanya siapa? Ada namanya Bambang, Budi atau siapa aja, taruh di bawahnya, direktur utama. Ada yang marahin nggak? Nggak ada yang marahin. Orang usaha sendiri kok, terserah kita, ya. Mau komisaris langsung juga boleh, ya. Atau ketua dewan pembina, komisaris boleh juga, nggak masalah. Oke, langsung bikin kartu namanya, taruh nomor teleponnya, desain yang bagus, cetak yang bagus. Terus apa? Sebarin di sini, oke? Menerima catering, enak, terjangkau, ya. Nah kayak gitu. Kokinya ganteng, malas mungkin gitu. Salah satu kelebihannya, ya, gitu. Mana tahu perlu ya sebagai kelebihan gitu ya. Nah bisa mulai dari situ. Jadi nggak ada lagi alasan yang nggak mulai. Buat yang kerja, gimana solusinya? Invest, saran saya. Bisa investasi di mana? Bisa di bisnis orang lain, ya. Contoh, kita punya duit 20 juta misalnya. Kita mau buka usaha sendiri nggak ada waktu, ya, udah kehabisan waktu, apalagi Jakarta. Saya kesini tahu nggak berapa lama? 3 jam baru nyampe di sini nih, ya. Ini Jakarta makin hari makin luar biasa, ya. Perlu banyak sholat tobat nih kita semua, ya. Dulu banjir di Jakarta per 10 tahun, terus geser lagi per 5 tahun, sekarang tiap tahun, ya. Nah, kalau kita nggak sholat tobat juga itu tiap 6 bulan itu, yakin saya, beneran, ya. Yakin saya beneran, tiap 6 bulan itu, ya. Dan banjir itu, ya, yang ngundang siapa? Kita yang ngundang. Ini terkait dalam bisnis juga ya. Hal-hal apa aja nggak enak, itu rata-rata kita semua yang ngundang. Banjir, masalah, utang, sakit, rugi, bangkrut, gagal, itu semua kita yang ngundang. Aslinya Allah nggak pengen kita kayak gitu. Benar nggak? Pertama kali Adam diciptakan, hidupnya happy, enjoy. Benar nggak? Pengen
Coklat, langsung coklatnya ada. Sorga enggak? Apa aja ada. Spaghetti, langsung ada spaghettinya. Oke? Nah, kenapa dia keluar? Karena salahnya sendiri. Akhirnya apa? Pengen spaghetti, mesti cari bahannya dulu. Bahannya nggak ada, ditanam dulu. Terus apa? Ditungguin dulu. Terus apa lagi? Dipetik dulu, dipotong dulu, diolah dulu baru jadi. Ya? Karena manusia makin banyak masalah, akhirnya apa? Nggak tumbuh-tumbuh. Akhirnya apa? Bahan-bahannya impor. Manusia makin banyak salahnya, akhirnya apa? Diimpor pun nggak bisa. Akhirnya apa? Ngutang, biar bisa barangnya masuk. Itu kelakuan kita sekarang itu. Ya, yang aslinya Allah pengen kita itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, ada masalah, tapi sebenarnya itu mayoritas itu ya kemungkinan besar adalah kita yang mengundang semuanya, termasuk banjir sekalipun, termasuk rugi sekalipun. Ya, nah jadi teman-teman yang punya usaha atau punya investasi lagi rugi, coba introspeksi juga. Saya jujur beneran, saya waktu umroh yang tahun lalu itu ya, pas lagi umroh tahu anak langsung sakit dua-duanya. Saya introspeksi, salah saya apa? Kenapa Allah izinkan anak saya sakit? Benar nggak? Ada 12 juta penduduk Jakarta, kenapa anak saya yang sakit? Benar nggak? Nggak mungkin Allah iseng. Nggak mungkin juga Allah pilih secara random gitu. Ya, siapa yang sakit sekarang ya? Nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada sebabnya. Oke? Karena dia belum ngerti apa-apa, berarti salahnya di saya. Saya sebagai pimpinannya, saya sebagai imamnya. Ya. Jadi apapun kejadian yang nggak enak, kitanya introspeksi. Handphone hilang, introspeksi. Dapur meleduk, introspeksi. Motor tergores, introspeksi. Ya. Nah, jadi kalau dengan kayak gitu, akhirnya kita tumbuh terus. Tapi kalau kita nyalakan keadaan, enggak jadinya. Ya. Jadi bisnis kayak gitu tadi. Jadi mulai dari apa yang kita bisa. Bikin apa tadi saya bilang? Kartu nama. Ya. Jabatannya terserah, diatur aja. Apa gitu. Langsung bikin di sana. Nah, kalau yang karyawan ngapain? Invest di bisnis orang lain. Satu. Terus apa lagi? Atau di properti. Kalau duitnya agak lumayan sedikit, tapi ya nggak harus lumayan juga ya. KPR kan sekarang juga bisa terjangkau. Ya. Di properti juga bagus. Oke? Cari bank yang syariah juga boleh. Oh, tapi bank syariah juga nggak syariah Pak. Kalau benar-benar mau cari syariah, tinggal di pohon, saya bilang. Tinggal di gua, baru bisa itu. Selagi masih tinggal di Indonesia ini, di muka bumi ini nggak ada yang syariah beneran. Bener nggak? Karena semuanya nginduk juga ke BI. BI juga nginduknya ke sistem dunia. Nggak ada yang syariah beneran. Kecuali kita tinggal di pohon. Ya, tinggal di pohon, di hutan gitu ya. Nah, tanam rumput, makan rumput. Tanam rumput, makan rumput. Bisa itu saya bilang. Oke? Kita kesini aja udah terlibat tuh macam-macam debu-debu riba semuanya. Nggak bisa dihindari semuanya. Yang kita bisa lakukan adalah hindari sebisanya. Selagi ada pilihan lebih baik, pilih yang lebih baik. Itu aja menurut saya. Ya. Agama juga tidak menyarankan kita sampai yang seperti itu. Tapi kan lebih baik Pak, ya udah tinggal di pohon. Enggak juga lebih baik. Karena Pak, laki-laki punya perintah apa? Untuk berjuang. Ada keadaan enggak baik, ada keadaan jelek, biarin gitu, kita kabur. Enggak boleh, Anda harus masuk ke sana. Itu perintah buat laki-laki. Ya. Nah, jadi dalam keadaan yang tidak sempurna ini, apa yang kita bisa lakukan? Oke, invest saran saya tadi, di properti boleh, di bisnis orang lain boleh. Terus apalagi dari reksadana juga boleh. Reksadana cari yang syariah. Ya, banyak pilihannya. Ya, reksadana tuh nggak harus mahal-mahal. 200.000 per bulan juga bisa, 500.000 per bulan juga bisa. Ya, kita akumulasikan 5 tahun, hasilnya lumayan kok. Saya tidak setuju sama orang-orang yang sambil kerja bisnis, sambil bisnis kerja. Ini mau apa nih orang ini? Setengah-setengah semuanya. Ibaratnya binatang itu ya, dia jelas mau di mana. Harimau di hutan, benar nggak? Kodok di sawah, gitu loh. Oke, burung di pohon. Jangan dibalik-balik, burung masuk ke sawah, ini juga aneh. Harimau masuk ke rumah, ini juga aneh. Yang di rumah itu kucing, oke? Kalau kita kerja, ini penting banget ya bagi teman-teman yang kerja. Kalau kita kerja, di jam kerja, di tempat kerja, kita hanya boleh melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh si pemberi upah kerja. Nggak boleh yang lain. Ya. Jadi kalau memang mau bisnis pun, lakukan di luar jam kerja. Sabtu, Minggu, oke, atau pas pulang, oke. Nah ini agak rumit, agak capek nih. Kapan lagi waktu buat keluarga? Nah makanya cara yang paling masuk akal saya sarankan adalah apa? Kerja sambil invest. Berapa yang diinvestkan? Agama mengajarkan 30%. Dalilnya ada, cuma kepanjangan kalau saya bahas. Dan menurut ilmu financial planning juga sama, sepertiga yang harusnya kita investasikan. Ya, jadi sepertiga konsumsi, sepertiga produksi, ini maksud investasi, sepertiga donasi, sedekah. Ya, sepertiga. Dalilnya ada. Ya. Bisnis, investasi, kemudian apa lagi?
sedekah. Siapa yang sudah berumroh? Pengen tahu saya ada nggak yang sudah pernah umroh? Oh, kaya-kaya di sini ya. Nah, alhamdulillah. Yang sudah pernah mengumrohkan orang lain? Nah, jadi itu mental orang kaya ya, umroh dan mengumrohkan. Di umroh itu menarik. Umroh itu hukumnya apa? Wajib, sunnah atau apa? Sunnah kan? Seluruh ibadah sunnah. Kalau kita sudah mulai, terus kita mau batalin, boleh nggak? Boleh. Seluruh ibadah sunnah. Contoh, kita puasa sunnah nih. Tahu jam 10 lapar, udah makan aja. Dosa nggak? Nggak dosa. Saya jam 12 waktu itu ya, puasa. Tahu dijamu sama guru saya batalin, saya langsung makan aja. Dijamu sama guru. Ya, kalau saya nggak makan dia tersinggung. Menemani guru makan lebih utama. Ya, saya batalin. Insya Allah dapat 2 pahala itu, pahala puasa dan pahala menjamu guru. Oke? Nah itu ibadah sunnah tuh, kayak gitu tuh. Ya, baca Al-Quran, baca, tato anak nangis, udah stop aja. Dosa nggak? Nggak dosa. Umroh beda. Umroh itu, kalau kita sudah berihram, kita sudah niat, terus kita jalan, kita stop, males capek, pengen pulang. Boleh nggak? Nggak boleh, harus selesai. Kalau nggak selesai apa? Dam, kena denda. Berapa damnya? Ini penting nih, ini buat ilmu bisnisnya nih saya bahas. Berapa dendanya? 1 ekor kambing, sekitar 2 juta rupiah. Bayangkan, ibadah sunnah, kita stop di tengah jalan, kena denda 2 juta, coba bayangin. Ya, luar biasa itu umroh. Artinya apa? Kalau sudah mulai, harus selesai. Nah ini pelajaran dalam bisnis dan investasi, gitu juga. Bisnis itu, investasi kalau udah mulai, memang harus selesai. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita kena dam. Apa damnya? Rugi. Ya, tapi kalau selesai sampai akhir, enak. Tahlul, halal jadinya, semuanya bisa dapat. Ya, nah jadi kadang-kadang ya, saya banyak lihat orang, siapa tadi yang udah buka usaha, yang sudah lebih dari 2 tahun usahanya, ada nggak? Ya, nah orang itu biasanya ya, dia buka warung kopi, gagal. Apa yang dia lakukan? Bukan diperbaiki, dia ganti yang lain. Jual apa? Laundry. Buka 2 minggu, wah sepi, ganti lagi yang lain, jual mukena. Oke, jalan 1 bulan, ganti lagi, jual kuaci, macam-macam semuanya itu. Jadi tiap bulan kita ketemu dia beda terus bisnisnya itu. Ada orang seperti itu? Banyak. Ya, bukan gitu caranya, bukan diubah bisnisnya, tapi diubah strateginya, diubah ilmunya, gitu loh. Buktinya orang buka laundry bisa untung nggak? Bisa, artinya bukan laundrynya bermasalah, ilmu ente yang bermasalah. Orang buka kuaci, bisa laku nggak? Bisa laku, kenapa ente jual nggak laku? Berarti ilmu kita yang salah, ilmu kita yang belum cukup. Oke? Nah jadi saran saya jangan, karena orang tuh biasanya kalau udah mulai itu, akhirnya apa? Suka nggak bertahan gitu. Baru main reksadana 6 bulan, belum untung, udah tarik semuanya, ya makin rugi. Sabar, pahami ilmunya, invest lagi, pahami ilmunya, invest lagi. Insya Allah lebih untung. Ya, justru pas anjlok-anjloknya itu duit kita mestinya masuk. Ya. Nah, ini berlaku buat semuanya nih, dalam bisnis, dalam investasi juga ya. Jadi jangan stop di tengah jalan. Kalau stop di tengah jalan, kenapa tadi? Dam, makin rugi ya. Itu ibadah menurut saya yang paling mahal tuh ya, umroh itu. Kita batal melaksanakan, langsung kena denda 2 juta rupiah. Luar biasa itu menurut saya. Ya, apalagi nanti rupiah makin anjlok, makin naik lagi tuh. Ya, lebih dari 2 juta rupiah. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Tadi narasumber udah bahas semuanya, Mas Ridwan, Ustadz Erik, ya, Mas Tiawan, ya. Itu sedekah itu, jangankan kita yang umat beragama, orang nggak beragama saja percaya kekuatan sedekah, betul? Percaya. Pagi, sore, siang, malam. Nah, masih fokus berarti ya. Kalau banyak ngacoknya berarti nggak fokus itu ya. Jadi ilmu sedekah itu jangankan kita yang orang beriman, orang nggak beriman saja percaya kekuatan sedekah. Ya, saya punya teman itu ya orang Jepang, dan dia ngaku dirinya ateis ya. Orang Jepang beneran dan tinggalnya di Jepang ya. Saya ketemu dia ya di Jepang itu. Itu kalau kita ada acara sosial dibantu sama dia. Dia pun percaya kekuatan sedekah. Ya, percaya kekuatan giving. Itu orang ateis. Ada orang ateis di sini? Nah, ada tuh. Ya kalau ada juga nggak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan dapat hidayah malam ini ya. Nah,
Jadi orang ateis saja percaya kekuatan sedekah. Kalau kita nggak percaya, berarti kita lebih parah daripada orang. Bukan saya ngomong loh ya. Nah, situ yang ngomong ya. Ini beneran. Ambil contoh ya. Dulu saya pernah punya jam, ya agak bagus lah menurut saya gitu ya. Mereknya T gitu ya. Tabung tuh lama, biar punya tuh jam. Akhirnya bertahun-tahun punya tuh jam, ya. Harganya ya lumayan lah ya, setengah motor gitu ya. Nah, udah punya tuh jam, mulai suka tuh sama tuh jam. Suka sayang. Wah ini nggak bener nih menurut saya. Jadi punya barang tuh boleh ya, tapi kalau udah masuk ke hati itu nggak boleh tuh. Itu masalah itu, ya. Nah, udah akhirnya lepas. Saya kasih sama guru ngaji saya, kasih. Beratnya luar biasa ngasih itu. Kasih enggak. Akhirnya udah kasih aja sudah, ya. Beratnya luar biasa. Sama guru ngaji saya, dia nggak ngerti, dipikirnya jam biasa. Pas terima, oh ya makasih ya, udah langsung jalan dia. Waduh, saya bilang, saya ngelepasnya setengah mati dan nerimanya biasa aja gitu ya. Wah benar-benar tuh, goyah tuh batin ya. Tapi itu ya, setahun 2 tahun setelah itu luar biasa. Akhirnya saya mendapat jam dengan merek yang sama, tapi harganya jauh lebih tinggi ya, dan setengahnya ditraktir oleh teman saya waktu saya di Australia. Ya. Jadi Allah ganti itu. Yang jam ketemu jam nih. Ya, yang jam ketemu jam. Tapi yang dari hari saya sedekah itu, seminggu kemudian waktu itu saya jualan properti, itu saya langsung jualan properti itu 2M langsung. 2 miliar langsung. Jadi nggak imbang dengan apa yang saya sedekahin. Makanya teman saya nggak sampai ngomong tuh ya, ternyata Allah itu tidak adil gitu. Kenapa? Kita cuma sedekah sekian juta bisa dapat sekian miliar gitu. Kan nggak adil itu, ya nggak? Nah, kalau itu nggak rasional itu nggak adil itu. Kalau adil itu sejuta dapat sejuta, itu baru adil. Kalau sejuta dapat 7 juta, itu nggak adil itu. Kalau hitungan manusia gitu ya. Nah, tapi itulah maha adilnya Allah gitu. Saya cuma kasihkan jam, langsung proyek saya, perumahan saya bangun waktu itu di Batam, langsung dapat 2 miliar waktu itu. Brosur kita sedikit, tenaga penjualan kita cuma 1 orang, orang lain sampai 5 orang lain pakai pameran, kita nggak punya budget untuk pameran, tapi penjualan kita waktu itu di Batam tertinggi. Ya, luar biasa sampai seperti itu. Itu yang saya rasakan secara dunia, yang secara langsung. Ya, setelah itu ya berderet lagi macam-macam semuanya. Termasuk juga kayak mengumrohkan. Umroh itu udah dahsyat, apalagi kita mengumrohkan orang lain. Cobain tuh, jebret. Itu ya, kali itu saya umroh yang bayar. Setelah itu saya umroh gak pernah bayar. Kok bisa? Dibayarin terus sama orang. Coba lihat muka saya ya. Kira-kira miskin gak muka saya? Kira-kira tampang orang miskin gak? Kayaknya enggak gitu ya. Tapi gitu, diumrohin terus sama orang itu. Ya, bukan orang miskin, diumrohin terus. Ya. Nah jadi itu efek itu langsung berasa, ya, langsung berasa. Termasuk juga waktu buku training ya, bukunya keluar, training juga keluar, Muslim Millionaire, ya. Itu kan training saya wakafkan tuh akhirnya. Awalnya saya bikin untuk untung, kemudian udah saya wakafkan deh semuanya. Itu nggak main-main itu, karena tiap bulan kita cetak ratusan juta itu, ya, ratusan juta itu. Itu baru saya pasang komitmen. Ya, pasang komitmen, belum saya lakukan waktu itu langsung saya dapat kontrak 2 miliar dari sebuah perusahaan BUMN farmasi. Ya, langsung diganti Allah 2 miliar. Ya, itu manfaat duniawi yang saya lihat langsung. Jadi dengan segala macam kejadian itu akhirnya saya menyimpulkan memang setiap sedekah itu pasti berbalas. Pasti enggak? Bahkan saya mengatakan di buku saya pasti enggak pakai insya Allah. Benar enggak? Oh Mas Ipo nggak bener nih, masa ngomong nggak pakai insya Allah. Saya pernah digugat sama seorang ustadz ya, saya disuruh bikin permintaan maaf gitu ke publik. Karena apa? Ngomong sedekah pasti dibalas nggak pakai insya Allah. Tak kabur itu katanya. Ya, disuruh saya minta maaf ke publik. Saya pun nggak mau saya. Memang bener itu menurut saya. Karena apa? Kalau manusia yang janji mesti ngomong insya Allah, benar nggak? Besok saya datang ya, besok saya ganti ya, insya Allah dengan izin Allah besok saya ganti. Dengan izin Allah besok saya datang, benar nggak? Dengan izin Allah. Tapi kalau Allah minta izin sama siapa dia? Nggak ada udah. Jadi pasti. Matahari terbit di timur, pasti nggak? Masih belum pasti itu. Karena di Al-Quran tidak ada janjinya. Ya, tapi balasan sedekah dijanjikan belasan kali di Al-Quran. Belasan kali di Al-Quran. Artinya apa? Balasan sedekah itu pasti. Lebih pasti daripada matahari terbit di timur. Lebih pasti daripada hukum gravitasi. Ya, sampai seperti itu. Ya, jadi kalau kita nggak percaya itu kebangetan menurut saya. Ya,
Alhamdulillah tuh tim saya semua tuh udah percaya tuh kekuatan sedekah semuanya. Bahkan salah satu tim saya punya mobil satu-satunya disedekahin sama dia. Habis itu rental. Ya, sampai kayak gitu tuh. Sampai kayak gitu. Ya, tapi alhamdulillah ya, macam-macam semuanya. Pernah nggak mengalami udah sedekah tapi kayaknya nggak dibalas? Pernah nggak? Ya, kayak salah satu guru saya sedekah mercy. Enggak, sedekah eskudo dulu. Eskudo dulu mahal. Tahu dapat mercy, tapi tahun 80-an. Lebih murah gitu loh. Langsung tanya ke Allah, ini nggak salah hitung atau gimana nih ya? Kok lebih murah gitu ya? Nah, itu baru DP ya. Itu baru DP, rentetannya panjang, alhamdulillah ya. Pernah nggak mengalami sedekah, terus udah 6 bulan, 12 bulan nggak dibalas gitu? Pernah nggak? Pernah? Jujur aja nih, pernah nggak? Nah, namanya sedekah pasti dibalas. Bentuknya beda-beda, ya nggak? Yang paling penting apa? Jangan ngomong tapi. Aku udah sedekah nih, tapi, nah itu tuh. Tapi itu yang bikin hangus fadilahnya. Contoh, kita ketemu cewek cakep, ya, belum nikah gitu, sama-sama belum nikah. Mbak cantik sih, tapi, nah itu tuh. Kabur nggak dia? Insya Allah pasti kabur. Udah ngomong cantik tuh, udah dipuji tuh. Tapi sambung kata tapi itu yang bikin orang kabur. Mbak cantik, ya. Terus apa lagi? Jangan pakai tapi. Ya, puji aja lagi yang lain apanya. Jadi jangan ngomong tapi. Aku udah sholat duha nih 6 rakaat, tapi kok susah ya hari ini? Nah itu tuh. Tapi itu yang bikin hangus fadilahnya semuanya. Jadi kalau sudah amal, sudah action, udah terusin aja semuanya. Insya Allah pasti berbuah semuanya. Ya. Jadi kalau berbuah sih pasti berbuah ya. Tapi kalau sesuai dengan harapan kita, saya mesti berani, saya mesti ngomong insya Allah. Karena yang sesuai dengan harapan kita. Dan kalau saya itu ya, minta tuh sungguh-sungguh, satu. Kedua, ini paling penting nih sebagai muslim. Ridho dengan segala ketetapan Allah. Jadi menurut Allah itu terjadi, bagus, nggak terjadi juga bagus, nggak masalah. Contoh ya, saya mau ketemu Donald Trump. Donald Trump tuh orang terkaya nomor 80 sedunia. Ya. Apa doa saya? Saya bilang, ya Allah menurut pengetahuanku, menurut ilmuku, ketemu Donald Trump ini bagus. Dapat ilmu, dapat spirit. Izinkan aku ketemu dia ya Allah. Dan aku pengen ketemu dia personal, berdua. Ya, itu menurutku. Kan menurut saya itu yang bagus, benar nggak? Tapi mana yang terbagus kan kita nggak tahu. Hanya Allah yang paling tahu. Maka saya bilang, tapi ya Allah kalau engkau ridho. Kalau engkau tidak ridho, nggak jadi juga nggak apa-apa. Saya bilang gitu tuh. Akhirnya di antara 10.000 orang itu, tahu apa yang terjadi? Donald Trump itu berhenti depan saya. Ngobrol pertamanya dengan saya. Donald Trump. Oke? Orang terkaya urutan 80 sedunia. Saya pergi ke Dubai, ternyata sudah ada tuh Trump Tower. Saya pergi ke Korea, sudah ada juga Trump Tower. Di Amerika apartemennya paling tinggi sedunia. Apartemen ya, dari segi apartemen paling tinggi sedunia. Itu Donald Trump. Ya. Nah, saya pakai ilmu ini, saya pakai doa ini juga pas saya mau ketemu Richard Branson. Saya juga ngomong hal yang sama, ya Allah aku pengen ketemu dia ya Allah. Tapi kalau engkau ridho, kalau engkau nggak ridho ya udah nggak ketemu juga nggak apa-apa. Akhirnya ketemu juga tuh sama Richard Branson. Dan ini lebih unik lagi karena di antara 10.000 orang itu saya satu-satunya orang yang bisa ngobrol sama dia. Setelah ngobrol sama saya langsung keluar. Nggak ada ketemu siapa-siapa lagi. Ya. Dan ilmu ini juga yang saya pakai kemarin Desember ketemu dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Pengen banget tuh ketemu. Nggak bisa, pengen banget ketemu, nggak bisa juga. Waduh gimana nih. Akhirnya dapat kabar, oh bisa. Atau dibatalkan sama duta besar. Waduh, kenapa dibatalkan? Karena pesawat masih pun mepet nih, kayaknya nggak keburu. Saya bilang pesawatnya geser aja, saya bilang. Yang penting ketemu dulu, saya bilang. Ya udah kita ajukan lagi. Ternyata nggak ada jawaban. Ah udah, saya pakai doa yang tadi juga. Ya Allah, aku pengen ketemu dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Tapi kalau engkau ridho ya Allah. Kalau kau nggak ridho, ya udah. Apa aja deh yang baik. Akhirnya bener dipanggil. Ya, oh Syekh bisa ketemu jam sekian sampai jam sekian. Udah langsung saya datang di mana? Di rumahnya saya datang, tahu nggak? Ya, bukan di kampus, bukan di mana-mana, bukan di kedutaan, di rumahnya saya datang. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi teman-teman misalnya sedekah nih, punya hajat apa? Silahkan punya hajat apa? Pengen Xenia, boleh. Pengen Avanza, boleh. Pengen Juke, boleh. Apa? Silahkan. Tapi mesti ditambah dengan kalimat yang tadi, ya. Apa saja, ya, yang menurut Allah adalah yang terbaik. Jangan kita yang dikte. Ya Allah, pokoknya Avanza Allah, Avanza ya Allah. Ya, yang terbaru, yang second nggak mau. Ya, yang terbaru, second nggak mau. Ini kan Allah bingung gitu ya. Padahal Allah pengen kasih dia Pajero, ya kan? Dia ngotot Avanza coba. Kan masalah di dia ini. Ya. Jadi salah minta itu orang.
Ya Allah, ini rumah ini bagus banget ya Allah. Ini tipe 70 ya Allah. Aku pengen ini rumah ini. Pokoknya rumah ini. Kalau nggak jadi rumah ini, aku nggak jadi sholat. Ini kan ngaco. Pak Allah udah siapkan sama dia apartemen yang lebih gede. Ya, dia ngotor rumah yang kecil ini. Makanya saya bilang kita nggak tahu mana yang terbaik. Ya, bisa jadi kita nggak jadi ketemu ini, toko ini, malah itu yang terbaik. Akhirnya kita ketemu dengan toko lain yang lebih besar. Ya, jadi tenang aja. Makanya apa-apa tuh nggak pusing. Saya tuh seminar tuh ya. Saya ngadapin macam-macam peserta. Dari yang 100 peserta, dari yang 1000 peserta, dari 10.000 peserta juga. Kita namanya manusia pengen rame. Tapi saya bilang terserah engkau ya Allah. Ini hari sekarang hujan, aku tetap pengen rame. Tapi terserah engkau. Akhirnya datang segini nih. Ya, kemarin yang di Pondok Indah, itu Jakarta lagi hujan 2 hari itu. Jalanan sepi di mana-mana tuh di Pondok Indah kemarin itu. Alhamdulillah rame juga itu. Ya. Nah, jadi paling enak itu ya, kalau apa? Hidup kita serahkan pada Allah yang nyusun strateginya, Allah yang nyusun skenario-nya, Allah yang nyusun tiketnya, Allah yang beliin tiket untuk kitanya. Itu paling enak sudah. Termasuk juga teman-teman yang punya hajat sedekah. Jadi boleh nggak sedekah? Sedekah terus berharap biar dapat jodoh, biar dapat keturunan, biar dapat pekerjaan, biar bisa mulai usaha. Boleh nggak? Ya boleh. Ini sedekah berharap, boleh nggak? Boleh nggak? Sekarang saya balik. Nggak sedekah terus berharap, boleh nggak? Nggak sedekah terus berharap, boleh nggak? Masih boleh. Kita nggak sedekah nih, terus berharap, ya Allah aku pengen jodoh yang cantik ya Allah, soleha ya Allah, boleh nggak? Masih boleh. Nggak sedekah aja boleh berharap, apalagi kalau sedekah, benar nggak? Makin boleh. Malah itu sebaik-baiknya gini loh, saya bilang, kalau punya target, punya impian, ya, punya impian nih, beli pakai doa, beli pakai ikhtiar, beli pakai amal. Orang rata-rata ngomongnya apa? Doa usaha, belum cukup menurut saya. Doa usaha amal. Amalnya apa? Sedekah, apalagi duha, apalagi tahajud dan macam-macam semuanya. Duha itu penting, duha itu singkatan. Duha, doa khusus pengusaha, ya. Nah, itu duha. Jadi yang pengen rezekinya kayak pengusaha, pegang duha. Ya. Tahajud juga penting. Tahajud itu singkatan. Singkatan apa? Tahajud, tahu-tahu hajat terwujud, ya. Nah, itu. Siapa yang udah baca buku saya? Boleh tahu? Berapa orang di sini sudah baca? Yang belum sama sekali? Yang belum tolong angkat tangannya? Mudah-mudahan dapat hidayah ya. Nah, saya doakan ya. Enggak harus beli, pinjam teman juga boleh. Yang penting baca gitu loh ya. Acara saya juga ada di TV One tiap Sabtu jam 12:30 ya. Sabtu 12:30, gampang ingatnya ya. 12.30 sampai jam 13 ya. Sabtu 12:30. Hari apa? Jam berapa? TV apa? TV One. Nah, pinter semuanya ya, lulus ya. Nah. Jadi sedekah berharap boleh nggak? Boleh. Berapa persen ideal sedekah kita? Berapa persen? Nih, umat Kristiani itu sedekahnya 10%. Pengen sama dengan mereka atau lebih baik? Ya. Ketika umat Yahudi puasa tentang Nabi Musa itu, Nabi tahu itu, wah Nabi langsung tambahin itu. Nabi nggak mau kalah. Kami lebih berhak merayakannya. Ditambah puasanya sama Nabi itu. Ya. Kayak gitu tuh. Puasa apa tuh? Nah, ntar belajar, masa nggak hafal itu ya. Beneran itu, Nabi pas tahu, oh ini ketika Nabi Musa lepas dari kejaran Fir'aun, kami merayakannya, kami berpuasa. Nabi tahu itu, oh kami lebih berhak merayakannya, ditambah puasanya sama Nabi itu. Oke? Nah, mereka di luar sana sedekahnya 10%. Saran saya, kita di sini berapa persen? Minimal saran saya 20%. Berapa persen? 20%. Rutin tiap bulannya, kemana aja terserah. Ya, lembaga ini boleh, lembaga itu boleh, ya, ke saling sapa juga boleh. Ini saling sapanya luar biasa. Ini kegiatannya mendunia, tahu nggak? Salingsapa.com, nanti boleh cek sendiri ya. Itu hampir seluruh ustadz Indonesia ada di situ semuanya. Yang the best of the bestnya ada semua di sana. Yang bukan ustadz cuma saya, ya, alhamdulillah ya. Yang ini ustadz semuanya, ya. Seperti kata Mas Setiawan tadi ya, saya ini ya bukan ustadz ya, bukan juga ustazah gitu ya. Nah, memang jelas ya dari potongannya kayak gini ya. Nah. Jadi udah ada semua, salingsapa.com, coba antar lihat itu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya bantu donasi buat itu, ya, itu seluruh orang yang melihat itu, misalnya nih ada tayangan di sana, ustadznya ngomong tentang sholat duha misalnya, terus 6 juta orang nonton itu, dan akhirnya apa? 20% ikut sholat duha, kita yang membiayai, insya Allah ikut dapat pahalanya juga, semuanya. Jadi fadilahnya itu berantai, dia duha terus sampai meninggal, kita dapat terus, ya, karena wasilahnya melalui kita yang ikut membiayai itu, ya. Nah, boleh di Saling Sapa, boleh di Rumah Tafis, boleh Panti Asuhan, di mana aja boleh. Ya, makin banyak tentu makin baik. Itu 20% rutin tiap sebulannya.
Cuma sesekali menurut saya, ini penting banget ya sebagai materi penutup, sesekali mesti berani sedekah yang ekstrim. Sedekah yang apa? Ekstrim. Apa itu ekstrim? Yang belum pernah kita cobain. Yang belum pernah jajalin. Oh tapi kan rasanya berat Pak. Oh bagus itu. Makin berat makin bagus. Ya. Kenapa berat ya? Karena balasannya dahsyat. Oke? Kalau ringan-ringan saja mungkin balasannya itu. Piring cantik gitu ya. Nah panci, payung mungkin itu balasannya. Ya kan? Beli molto 10.000 dapat panci. Ya wajar gitu kan. Ringan-ringan aja. Ini berat karena balasannya dahsyat. Contohnya apa? Punya motor, ya 2, 1 sedekahin. Punya mobil, 2, 1 sedekahin. Masih poni ngomong aja nih ya. Guru saya mengajarkan, besar murka Allah pada orang yang menganjurkan tapi tidak melakukan. Jadi insya Allah kita sudah melakukan, makanya kita berani menganjurkan. Ya, jadi insya Allah sudah, makanya saya berani ngomong di sini. Kalau enggak bahasa orang Jawa tuh kualat gitu loh, ya. Nah, jadi cobain itu efeknya luar biasa. Oh nanti kalau nangis gimana? Ya paling banter nangis 1 hari tuh. Saya waktu habis sedekah mobil, nangis gak? Ya nangis. Ya, istri pas dikasih tahu nangis juga 1 hari. Hari kedua masih kepikiran. Hari ketiga lupa udah. Datang mobil yang baru, lupa udah semuanya. Ya, simple banget. Tapi kalau belum ada gantinya gimana Mas Ipo? Kan kepikiran, tenang aja kalau kepikiran, tambah lagi sedekahnya. Nah pasti lupa yang ini kan? Ingat yang ini, ya kan? Ingat yang ini. Oh nanti kepikiran yang ini, ya udah sedekah lagi. Ya, ini pasti lupa, ingat nanti yang ini. Jadi tenang aja, beneran ya. Coba bayangkan ya, orang kalau pertama kali sholat di masjid, ya, pertama kali dia masuk masjid itu, kira-kira ingat nggak sama dia? Pasti ingat. Ya, aku pertama kali sholat berjamaah tuh ya, mulai rutin tuh ya, kayaknya pas Ramadan kemarin tuh, ya, pas minggu kedua tuh. Itu baju apa, sarung apa ingat semuanya itu. Celana dalam warna apa ingat juga semuanya itu. Karena pertama, benar nggak? Hari kedua ingat nggak? Lupa, hari ketiga lupa, hari ketujuh, hari ke-8 lupa semuanya. Yang udah nikah, siapa angkat tangannya? Malam pertama ingat gak? Ingat toh? Susah-susahnya, seret-seretnya ingat semua toh? Nah, malam ke-8 ingat gak? Lupa kan? Malam ke-12 lupa kan? Karena sudah berkali-kalinya itu. Oke? Sedekah juga sama, sedekah ekstrim juga sama. Berat itu karena pertama. Setelah itu biasa, bisa terbiasa. Jadi kalau metodenya saya, paksa, bisa, terbiasa. Kalau nunggu terbiasa, kelamaan. Ya, terlalu. Ya, nah, jadi mending paksa, bisa, terbiasa. Enak itu. Tahajud kalau nunggu sadar, kelamaan. Mending apa? Suruh istri, bangunin aku ya, sampai aku bangun. Apa sih bangun itu? Benar nggak? Dan menurut saya lebih baik tahajud itu kita dengan kesadaran. Daripada apa? Dikasih masalah dengan Allah, baru tahajud. Nah, itu lebih repot itu. Kan kebanyakan kita gitu ya, ada masalah, tahajud, ada masalah, tahajud. Selesai masalah, selesai tahajudnya, benar nggak? Nah, mestinya dibalik, kata guru saya, tahajud terus, nanti masalahnya nggak berani datang. Akhirnya masalahnya datang kepada orang yang nggak tahajud. Nah itu tuh. Bener juga saya bilang. Iya. Kita masalah baru tahajud, masalah baru tahajud. Selesai masalah, selesai tahajudnya. Coba tahajud terus, masalah nggak berani datang. Ya. Nah akhirnya masalah cari orang yang lain. Siapa lagi ya? Nah dia cari yang lain gitu. Ya. Nah sedekah juga sama. Jadi paksa aja. Tahajud juga sama. Paksa aja. Oke? Kayak duha itu ya. Itu salah satu orang terkaya di Indonesia ya, Pak Sandiaga Uno. Itu sudah rutin duhanya sejak sejak SMA itu. Saya tanya langsung itu. Waktu kita seminar bareng. Jadi dari dulu. Makanya dia terkaya, salah satu terkaya di Indonesia. Kalau saya masih baru. Makanya nggak kaya-kaya amat. Ya, nah. Coba dari dulu kayak dia, ya. Mungkin udah lewat juga tuh dianya, ya. Nah, jadi gitu loh, ya. Jadi paksa, terus bisa, terus terbiasa. Contohnya berat apa? Cincin, kalung, ya. Itu ibu-ibu, mbak-mbak, kalung buat apa? Saya mau tanya, kalung buat apa? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya. Biar kelihatan taruh di sini, karena aneh gitu loh. Ditenteng juga aneh gitu loh, ya. Ini tenteng itu tas gitu loh. Ya, nah jadi buat apa itu kalung? Makanya istri saya, anak saya, ya perempuan dua-duanya nggak pakai kalung, nggak pakai anting, tenang aja tuh. Saya lihat tuh sehat aja tuh nggak ada apa-apa. Ya, kenapa kita pakai kalung? Nah itulah karena orang lain pakai kalung Pak. Ya, ayatnya mengatakan kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, niscaya kamu akan tersesat.
Jadi apa yang dilakukan oleh orang rata-rata biasanya nggak benar. Jadi kalau pengen sukses jangan ngikutin orang rata-rata, itu prinsip nomor 1. Ya. Jadi orang rata-rata lakukan itu biasanya nggak benar semuanya. Ya. Orang rata-rata Indonesia menghabiskan waktu 2 jam 15 menit di depan TV nonton sinetron yang nggak bikin dia kaya sama sekali. Oke? Itu orang rata-rata. Oke? Jadi kalau kita pengen sukses gimana caranya? Jangan nonton. Itu loh. 60% lebih orang Indonesia suka lagu mellow. Kalau kita pengen sukses gimana caranya? Hindari yang itu. Karena mayoritas melakukannya. Jadi rumus sukses itu gampang banget. Lihat orang rata-rata, terus kita jangan lakukan. Sukses insya Allah itu. Nah orang rata-rata sedekahnya berapa? 2,5% zakat itu. Itu pun dari neto lagi. Dari neto, aduh. Gaji 2 juta, potong KPR, potong leasing, potong semuanya, sisa 200.000. Ya? 2,5%-nya apa? Kuaci juga nggak dapet, tahu nggak? Taro Citato juga nggak dapet, tahu nggak? Oke? Jadi saran saya jangan pakai neto. Kalau zakat itu dari bruto aja sudah. Dalilnya juga ada kok. Ya, dua-duanya ada dalilnya ya. Tapi kalau menurut saya untuk orang konteks zaman sekarang dari bruto aja. Karena kalau dari neto itu pasti habis duitnya semuanya itu. Siapa yang nggak KPR kita di sekarang? Nggak ada kan? Pasti habis duitnya buat KPR, habis buat leasing. Sisa segini itu. Apa yang mau dizakatin? Biar dikit asal ikhlas katanya. Saya bilang apa mau diikhlasin? Sedikit ya. Yang diikhlasin itu yang banyak, tau nggak? Nah, itu omongan orang yang pelit. Jadi dalil dicari-cari sama dia ya. Jadi saran saya coba sesekali itu coba yang ekstrim. Jadi ekstrim itu mungkin berat jumlahnya atau berat rasa sayangnya. Contoh ibu-ibu, mbak-mbak, biasanya sayang tuh dengan cincin pernikahan kan? Nah, itu tuh coba sedekahin. Ya. Kalau saya insya Allah nggak keberatan karena cincin pernikahan saya murah banget. 200.000 dapat 2, ya alhamdulillah. Carinya malam-malam, besok mau nikah malam cari di mall. Mana ya? Nah, sama istri tuh, calon istri itu ya. Mana ini aja nih, oh, udah dapat. Alhamdulillah cuma 250.000 waktu itu ya. Nah, perak ya, perak. Alhamdulillah sekarang warna udah hitam ya. Perak kan lama-lama jadinya hitam itu. Nah, udah pakai itu aja. Nah, kalau bagi saya melepaskan itu nggak berat ya. Tapi kalau kita yang beli cincin, platina, emas putih itu kan berat tuh, sedekahin tuh. Saya udah ngelihat ya dengan mata saya, orang yang susah punya keturunan, yang susah jodoh, yang sakit keras, oke, yang karirnya mandek selama 8 tahun, 10 tahun ya, itu kebeli semuanya setelah dia melakukan sedekah ekstrim. Jadi kalau saya mengatakan ya, kalau pengen nasibnya berubah, nggak kayak Bang Toyib, oke, ini udah 3 kali lebaran nih ya, nah, pengen berubah nggak? Capek nggak hidup gini-gini aja? Ada yang punya utang nggak di sini? Gak usah jawab, dari mukanya kelihatan ya. Nah, jadi sambil ikhtiar, oke, sambil kita duha, tahajud dan semuanya, saran saya coba sedekah yang ekstrim itu, ya. Nah mungkin kan, wah tapi kan uangnya masih disedekahin masih ini kan punya utang, ya udah uangnya bayar utangnya, tapi barang sedekahin, motor, mobil, rumah, tanah, sawah, atau apa setengah dari tabungan, cincin, kalung, handphone, apa aja. Kalau karpet jangan, ya punya masjid soalnya, ya. Nah, yakin? Berapa persen keyakinannya terhadap sedekah? Berapa persen? Hello, 2,5. Berapa persen? 20%. 20% itu yang rutin setiap bulannya, ya. Yang sesekali masih coba yang ekstrim. Berapa persen keyakinannya? Nabi Musa tuh ya, mau belah lautan. Ya, coba bayangkan kalau nggak yakin, kebelah nggak kira-kira tuh? Ya, aduh kebelah nggak ya? Kebelah nggak ya? Kalau nggak jadi, nanti malu nih sama teman-teman ya. Gimana ya? Ah coba aja deh, coba. Tek, nggak. Pakai yakin dengan izin Allah, karena faktor mukjizat, bias langsung kebelah. Jadi Nabi sekalipun mesti yakin. Apalagi kita yang bukan Nabi. Ada Nabi di sini? Nggak ada tuh. Nah, jadi Nabi aja masih yakin agar bekerja itu semuanya. Apalagi kita yang bukan Nabi, ya. Jadi ragu-ragu pun nggak bisa terjadi pada Nabi. Orang di jalan tol tuh, ya, ada yang lambat-lambat, nget, selamat nggak? Selamat. Yang ngebut, nget, selamat nggak? Selamat juga. Siapa yang celaka? Yang ragu-ragu, ya. Kanan kiri, ah itu tuh, ya. Ngegas ngerem, ah itu tuh disundul dari belakang itu, ya. Kalau pakai yakin mah, tek. Ya, jadi doa, harapan, amal, action.
kalau pengen make it happen, mesti pakai yakin dan yakinnya 100%. Jadi kalau di level kuantum bekerja dia tuh, gitu. Ya, hanya takdir Allah yang bisa membelokkannya, hanya itu.